qala Jabir bin Samurah, berkata Jabir bin Samurah, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Ini cerita, ini apa, hadis ini panjang cerita, tapi isinya berkenaan dengan tata cara membaca surah. Satu ketika Jabir bin Samurah ini bercerita, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Ada penduduk Kufah. Kufah itu satu daerah, ya, provinsi lah kalau kita sekarang. Di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu Kufah, gubernurnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu saat ada nih orang kampung Kufah ngadu kepada Sayyidina Umar, pada khalifah, ngadu pada presiden lah, kira-kira gitu. Ngaduin gubernurnya. Gubernurnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, diadukan kepada Sayyidina Umar sama warganya sendiri, ya. Sayyidina Umar langsung ambil tindakan, langsung fa'azalahu, dipecat itu gubernur. Wasta'mala alaihim Ammaran, kemudian diganti gubernurnya dengan Ammar. Kenapa sampai begitu? Baru tiba ada yang ngadu, langsung diambil tindakan, ganti gubernurnya. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Mereka itu, warganya itu ngadu karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak mengerjakan sholat dengan baik, sembarangan lah. Jadi pemimpin sembarangan sholatnya, mungkin nggak jamaah, mungkin bisa jadi sembarangan waktunya, ditunda-tunda gitu. Ngadu lah warganya nih. Kalau sekarang kita nggak ada kali warga ngadu itu, Pak Lurah saya nggak sholat gitu. Ya, dulu urusan begini diaduin sama presiden. Iya, misalnya warga ngomong, waduh saya lihat Pak RT nggak sholat misalnya begitu, ngadu sama lurah misalnya kan. Jadi dipentingin nih urusan agama, ya, ya. Fa'arsala ilaihi faqala. Kemudian Sayyidina Umar langsung menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pada gubernur, ya Aba Ishaq. Ini panggilannya Aba Ishaq, Abu Ishaq, ya. Kalau orang Arab tuh begitu di kunyahnya, apa kata kita, poyokan, panggilannya itu dipanggil nama bapaknya, ya. Jadi namanya Mas Sa'ad bin Abi Waqqas, nama anaknya Ishaq, maka dia dipanggil Abu Ishaq, ya. Misalnya saya namanya Madari, ayahnya Dinda, Abu Dinda. Jadi biasa orang Arab begitu memanggil pakai nama anak. Ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka tusalli la tuhsinu tusalli. Kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka ini wargamu, warga penduduk Kufah ini menyangka engkau tidak melaksanakan sholat dengan baik. Benar nggak? Gitu kira-kira, ya. Ditanya, diperiksa dulu, apa benar nih aduan masyarakat, ente jadi gubernur sholatnya nggak benar, kira-kira begitu. Qala Abu Ishaq, kemudian beliau Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, wah sumpah sampai ini, demi Allah saya salat jadi imam bersama mereka, dan saya salat seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, ma akhramu anha, tidak aku kurangi. Saya sudah lakukan seperti apa yang diajarkan Nabi, enggak dikurangin. Saya bahkan jadi imam. Ini orang kok tahu-taunya ngadu begitu, ada apa nih gitu. Nah, politik, ya. Ini karena yang diadukannya masalah sholat, nah sehingga hadis ini, riwayat cerita ini diangkat di sini. Beliau sendiri merasa selama ini sudah sholat dengan baik, bahkan jadi imam bersama mereka. Beliau juga mimpin sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, usolli sholatul isya, misalnya saya sholat isya, kata Sa'ad, fa'arkudu fil awwalaini, nah ini inti sholatnya, maka saya panjangkan pada 2 rakaat pertama. Rakaat pertama dan kedua saya panjangkan, Pak. Artinya dibaca surah juga, ya, dibaca surah setelah Fatihah, makanya lebih panjang. Wa akhifu fil akhiraini, dan aku pendekkan pada 2 rakaatnya yang kedua, rakaat ketiga dan keempat. Nanti kan benar nih, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Rakaat kedua baca surah, rakaat ketiga keempat tidak. Makanya pertama dan kedua itu lebih panjang. Itu begitu saya sholat, katanya gitu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, zaka zannu bika ya Aba Ishaq, ini baru prasangka mungkin,
ya, dari penduduk yang bisa jadi ada orang yang nggak seneng gitu, baru prasangka. Ya, fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Kemudian untuk memastikan kebenaran informasi, ini kan dua-duanya warganya ngomong begini, ya kan? Tapi gubernurnya bilang enggak gitu. Ada dua informasi yang berbeda, ya. Maka Sayyidina Umar ngutus, bentuklah tim investigasi, kira-kira begitu. Coba datang sono, cross check, ya, tanya. Lebih banyak lagi warga ditanya, bener nggak nih? Yang bener yang mana nih? Yang ngadu apa? Gubernurnya, kira-kira gitu kan? Maka diutuslah beberapa orang ke Kufah. Keliling nih orang, utusan Sayyidina Umar keliling ke kampung-kampung hanya untuk meriksa masalah sholat yang diadukan itu. Keliling ke kampung-kampung, ya. Fasa'ala anhu ahlul Kufah. Mereka ini utusan Sayyidina Umar keliling nanya kepada banyak orang penduduk Kufah. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Setiap masjid mereka mampir. Ada masjid mereka kan yang diadukan masalah sholat. Bener nggak nih? Ya, di masjid mampir nanya, masjid ketemu masjid masuk lagi nanya lagi. Apa yang didapatkan dari hasil investigasi? Wa yasnuna ma'rufan. Semua warga yang ditemuin itu memuji Sa'ad. Beliau orang baik. Nah, berarti ada pembawa berita yang salah tadi nih, ya kan? Kadang-kadang politik juga begitu tuh. Apa namanya? Black campaign, ya kan? Nyerang lawan. Wah, dijelekin belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Harus tabayun. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar ini tabayun. Coba cari kebenarannya. Benar nggak nih aduan ini? Karena gubernurnya udah ditanya, dia bilang enggak, saya nggak pernah begitu. Saya sholat biasa, baik sesuai aturan, kan gitu. Nah, ternyata begitu di cross check ke masyarakat lebih banyak di masjid-masjid, semua memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau orang baik. Hatta idza dakhala masjidan li Bani Absin. Nah, sampailah di satu masjid milik Bani Abs namanya. Di masjid ini, faqama rajulun minhum. Saat petugas ini datang kemudian bertanya-tanya, satu orang nunjuk. Ya, namanya Usamah bin Qatadah. Ini orang ini namanya Usamah bin Qatadah. Yukna Aba Sa'dah. Kunyahnya Abu Sa'dah. Ya tadi itu panggilan abunya ya. Panggilannya Abu Sa'dah. Faqala, dia ngomong begini. Amma idna syadtanallahu fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Ini kata orang ini, Sa'ad itu nggak beres gitu. Padahal kan tim udah keliling ke masjid-masjid, hanya di masjid ini ditemuin ada yang jawabannya begini, Sa'ad itu nggak beres, dia nggak pernah mengatur pasukan, berada di tengah-tengah pasukan perang, nggak pernah. Dia mah enak-enak tidur orang suruh perang, kira-kira begitu dah ngadunya. Wala yaksimu bisawiyah, waktu membagi-bagi ya rampasan perang atau apa hasil itu juga nggak adil ya. Seenak-enaknya aja ngasih, orang yang dia suka, orang yang dia demen dikasih banyakan, yang dia nggak demen dikasih dikit gitu. Wala ya'dilu fil qadiyah, juga nggak adil dalam memutuskan hukum, kadang-kadang memihak kepada orang tertentu ya. Ini aduannya nih, sehingga mendengar aduan itu karena langsung didengarkan, Saat langsung menjawab nih, si gubernur langsung menjawabnya nggak pakai pertanyaan lagi. Beliau langsung berkata begini, ama wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Demi Allah saya akan berdoa untuk orang ini, 3 doa langsung di depan orang itu. Mungkin kalau dijawab mengelak gitu kan, nggak ngaku, takutnya jadi berdebat. Jadi beliau nggak ngomong panjang, langsung saja beliau mengatakan saya akan berdoa kepada Allah untuk orang ini, 3 permintaan. Apa 3 permintaan itu? Pertama, Allahumma in kana abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah. Ya Allah, kalau hambamu ini, si tadi Usamah bin Qatadah itu, Abu Sa'dah, kalau hambamu ini bohong, dia mengatakan itu karena ingin dipuji sama manusia, karena ingin sum'ah, fa'atil umrah. Mohon ya Allah panjangin umurnya. Itu permintaan pertama. Beliau minta dipanjangin umur orang ini. Yang kedua, wa'atil faqrahu, panjangkan juga kefakirannya. Disuruh diminta panjang umur tapi miskin gitu, miskin terus. Yang ketiga, wa'arridhu lil fitan, timpakan kepada orang ini berbagai macam fitnah. Ini kan mengukurnya nanti setelah itu dikabulin apa enggak didoakan gitu. Kalau gubernur ini benar, maka doanya terkabul. Karena salah satu tanda, salah satu doa yang dikabulkan itu adalah imam yang adil kan, pemimpin yang adil. Itu doanya mustajab. Iya Pak RT ya, Pak RT adil, doanya mustajab. Ya, asal jangan minta kawin lagi Pak RT. Mustajab bener itu. Iya.
Nah, apa yang terjadi setelah itu? Wa kana ba'du yaqul, setelah beberapa lama benar-benar terbukti itu dia jadi syekhun maftunun. Beliau itu jadi orang tua, aki-aki, umurnya panjang, tapi hidupnya penuh dengan ujian, dengan fitnah, ya, penuh dengan masalah gitu. Apa kata kakek-kakek itu? Kata Usamah bin Qatadah, asabatni da'wata Sa'din. Saya terkena doanya Sa'ad. Wah, berarti doanya dikabulin. Ini orang umurnya panjang, miskin, banyak masalah. Waduh, ngeri banget ya. Makanya jangan macam-macam mau presiden, didoain bahaya kita sama Pak RT ya. Didoain ngeri kita. Doanya mustajab. Pemimpin yang adil itu doanya mustajab, ya. Qala Abdul Malik, sampai ada orang yang namanya Abdul Malik. Ini melihat keadaan si kakek ini. Fa ana ra'aituhu ba'du. Aku melihat si Sa'ad itu, si Usamah itu, setelah didoain itu, qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Sampai saking tuanya itu alisnya sampai ke bawah, sampai nutupin mata. Itu udah tua banget orang begitu kan. Alisnya sampai nutup mata saking panjangnya, udah ketuaan. Ya kan? Gua mati-mati. Ya. Dan udah setua itu, kata Abdul Malik, sudah setua itu, wa innahu la yata'arradu lil jawari. Kerjaan yang godain perempuan. Coba itu. Ya, fitorik ya'zimuhunna, yaghmizuhunna. Yang ngodain perempuan di jalanan. Ah, udah kagak beres dah. Coba, pantas kagak itu? Sampai begitu tuh, udah tua, miskin, godain orang kerjanya. Udah kagak enak-enak dilihat. Ya. Jadi orang tuh udah nggak ada yang demen dah sama kelakuannya. Ya. Orang udah susah dibilangin, udah bau tanah masih ngodain perempuan aja bangetan. Itu akibat tadi karena fitnah yang disampaikan, ya, yang dia lakukan kepada gubernur, ya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ternyata ini gubernur ini adalah orang soleh, orang taat kepada Allah, sehingga doanya mustajab, ya, doanya mustajab, menimpa si kakek itu hingga umurnya tua dan hidupnya penuh masalah. Ini Rawahul Bukhari, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Tadi karena ada cuplikan tentang ungkapan Sa'ad, aku mengimami sholat dengan memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir, seperti yang Rasulullah contohkan. Itu karena ada cuplikan itu tuh, ada penjelasan itu. Artinya ini hadis menguatkan, riwayat ini menguatkan hadis tadi yang atas, bahwa seperti itu Rasulullah mencontohkan. Tapi cerita ini dibikin tuntas, artinya panjang, sehingga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, jangan fitnah orang sembarangan, ya kan? Karena bisa berbalik ke kita. Ya. Kedua, doanya pemimpin yang soleh itu mustajab, ya. Doanya diijabah langsung oleh Allah.